Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa agar pengertian daripada Roh Kudus turun ke atas kami, agar kami menjadi orang-orang yang menghargai keselamatan yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan anugerah yang besar yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Berdoa menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa agar kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat dibukakan pengertian kami dan kami akan semakin mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, menguduskan lidah bibir hamba-Mu dan pikiran dan hati hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema yang saya berikan pada hari ini adalah Start to Live Your New Life, ya. Jadi memulai untuk menghidupi kehidupan kita yang baru. Dan berdasarkan apa yang saya katakan bahwa saya akan membawakan firman Tuhan dari kitab Efesus, maka hari ini saya akan melanjutkannya di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa membuka ayat ini. Saya ingin mengatakan ini terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi hari-hari yang begitu berat di dalam tahun 2020 ini, hampir banyak orang mengatakan demikian. Dan mungkin kalau Bapak Ibu dengar bahwa banyak orang yang akhirnya menjadi putus asa, beberapa mengambil nyawanya sendiri, artinya bunuh diri gitu ya. Entah karena penyakit, entah karena kesusahan, entah karena tekanan yang ada di dalam kehidupan mereka. Tapi yang saya ingin beritahukan adalah ketika kita menghadapi semuanya ini, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada masalah-masalah yang begitu menindas hati kita dan membuat hidup kita menjadi berat, ingatlah bahwa kita punya satu harta yang sangat besar, yaitu apa? Yaitu kasih karunia. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengerti arti dari kasih karunia ini, Paulus menjelaskan kepada orang Efesus dan kita sebagai orang percaya gambaran hidup yang terjadi di masa lalu kita sebelum kita menerima Kristus. Kristus sedang mengadakan penebusan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hal ini dimulai dengan kebenaran bahwa kematian Kristus menyelesaikan masalah dosa manusia dan membawa manusia ke dalam persekutuan dengan Allah. Jadi ketika saudara, saya harus mengakui waktu saya mulai mau supaya Bapak Ibu Saudara mengerti apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita, maka saya sengaja membuat PowerPoint ini. Beberapa waktu saya nggak pernah buat. Kenapa? Karena saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat satu gambaran yang sedang diberitahukan oleh kitab Efesus tentang apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan baca dulu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yuk kita akan baca. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang karya dan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan
kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, boleh mulai dikasih lihat gambarnya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pengorbanan Kristus. Dan seharusnya ini yang mendasari kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, seputus asa apapun kita mungkin gak punya jalan keluar, kita mungkin gak selalu punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Yang harus kita pegang adalah bahwa kita punya satu harta yang sangat besar di dalam Kristus. Kristus membayarnya sudah sangat terlalu mahal. Dengan apa? Dengan mati di atas salib, di atas kayu salib, sebagai pernyataan tertinggi dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Bahkan dikatakan firman Allah, ketika kita masih berdosa. Inilah yang seharusnya kita kenal dan kita pahami sebagai orang percaya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan ini, ketika menjalaninya dengan berat, gak boleh menjadi putus asa. Saudara mungkin bilang, bagaimana mungkin saya tidak menjadi putus asa, Ibu Lydia? Ibu Lydia tidak berada di posisi saya, tidak mengalami masalah yang saya alami. Saya mau katakan bahwa kasih karunia Kristus yang telah dilakukannya bagi kita jauh lebih daripada cukup. Mengapa saudara tidak pernah bisa bayangkan kematian Kristus di atas salib? Alkitab mencatat itu adalah kematian yang seperti orang yang dikutuk, orang yang dijauhi oleh masyarakat, dianggap sebagai satu pemberontakan yang besar. Dan mengapa saudara mau Tuhan tahu? Tuhan mau saudara tahu bahwa Tuhan mengerjakannya itu bagi saudara. Tuhan melakukannya bagi kita, bagi saya dan saudara. Begitu mahal, gak bisa dibayar. Bayangkan kalau harga diri kita terinjak-injak saja, kita biasanya tanduknya langsung keluar. Kalau kita disinggung sedikit saja, biasanya kita udah langsung marah-marah. Kristus itu sudah lebih daripada diinjak-injak harga dirinya. Dia mengorbankan bukan hanya nyawanya, darahnya, kehormatannya sebagai Allah, ditaruh di atas kayu salib supaya saudara dan saya menjadi selamat. Inilah inti yang diberitahukan di dalam Efesus pasal yang kedua. Kalau saudara lihat gambaran kehidupan kita di dalam Kristus, dulu saudara dan saya kita mati di dalam pelanggaran dan dosa. Efesus katakan kita menjadi bagian, dikatakan di dalam hidup dalam jalan dunia, pemberontakan. Kita gak suka diatur, kita gak suka hidup di bawah hukum Tuhan. Dan pada waktu kita hidup, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita menuruti hawa nafsu, keinginan daging. Makanya jangan pernah persalahkan saudara, pikiran kita jahat, hati kita jahat, kecenderungan kita melakukan dosa. Kita bahkan, saya pernah katakan, kita tuh suka sekali menjilati dosa. Kita sama seperti seekor anak kucing yang kalau dikasih susu langsung dijilati. Kita jangankan seperti itu, kita suka hal-hal yang berbau dosa. Kita suka hal-hal yang memberontak, kita suka hal-hal yang jahat, hawa nafsu kita, pikiran kita, hati kita. Bayangkan saudara, kalau hidup kita tidak terkendali ini, bayangkan hidup kita yang dahulu ini. Makanya dikatakan dulu kita mati dalam pelanggaran. Saudara harus tahu ini. Kalau kita sudah mati dalam pelanggaran, Efesus katakan jangan pernah melakukannya lagi. Kenapa? Karena saudara kalau lihat ini, saudara ada perpindahan dari panah yang biru, ada kasih karunia Allah yang menarik saudara dari hidup yang mati, hidup yang karena dosa, hidup karena pelanggaran, hidup di dalam jalan yang tidak taat, hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam pikiran yang jahat. Saudara dibawa, dituntut, dibawa masuk oleh kasih karunia Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib untuk masuk di dalam kehidupan kita yang sekarang. Orang yang tidak percaya, orang yang belum percaya atau orang Kristen, cuma Kristen KTP, dia tidak pernah tahu ini. Saudara harus tahu, walaupun hidup kita berat dalam dunia ini,
Saudara punya harta yang begitu besar, dikatakan bahwa Dia, Kristus, membawa kita hidup, lihat ini, hidup bersama dengan Dia di dalam surga. Ada satu tempat yang saya juga belum pernah lihat, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bicara tentang apa? Bicara tentang pengharapan. Bicara bahwa di dalam hidup kita ada satu harapan untuk dapat melakukan dan mengerjakan sesuatu yang melampaui pikiran kita. Dan saudara kalau lihat ini, masuk di dalam hidup kita yang sekarang, Kristus menunjukkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini menjelaskan dengan sangat jelas. Saya menulis begini, Bapak Ibu. Bagi Paulus, salib adalah bentuk eksekusi penghukuman manusia yang paling kejam dan bengis, yang telah menjadi ajang di mana Allah memperlihatkan kasih-Nya. Itulah sebabnya di dalam Efesus 2, saudara dan saya akan melihat bahwa kasih karunia dan salib penebusan Kristus itu berjalan beriringan. Saudara yang dulu berontak, saudara kalau mungkin saudara ada yang bertanya hari ini, Ibu Lydia bagaimana dengan saya? Saya sudah lama pergi ke gereja, saya sudah lama ikut mengikuti ibadah. Kok hati saya, hidup saya kok jahat? Kok pikiran saya pikiran yang kotor? Kok hidup saya, kata-kata saya cenderung untuk menjadi orang-orang yang di dalam ini dimurkai sama Tuhan, hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam dosa. Hari ini saudara harus tahu bahwa saudara harus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Allah. Mengapa? Karena sebetulnya pada waktu kita ditebus, hidup dari hidup yang dahulu masuk kepada hidup yang sekarang. Saudara, tujuannya di dalam bagian biru yang paling bawah yang menjadi fondasi. Saudara dan saya dipersiapkan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan satu pekerjaan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Apapun posisi saudara saat ini, apakah saudara yang menjadi orang yang punya keberhasilan di dalam pendidikan ataupun tidak? Apakah saudara mungkin saat ini sedang berjuang dengan kehidupan saudara atau tidak? Tapi ada satu rencana yang besar di dalam hidup saudara yang Tuhan rancangkan ketika saudara terima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ketika saudara masuk di dalam satu kehidupan yang dikatakan Tuhan bukan lagi hidup di dalam dosa, bukan lagi hidup di dalam penghukuman, tapi hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Saudara, kita nggak pernah bisa bayangkan. Tadi dikatakan, tadi ditulis oleh saya bahwa salib itu paling kejam, saudara, paling bengis, jahat sekali. Tapi ketika Kristus tergantung di atas salib, yang Dia mau lakukan adalah Dia mengingat saudara bahwa suatu hari nanti saya akan berjumpa dengan orang-orang yang ada di GSJ Efrata Pagarsi. Saudara akan masuk di dalam kasih karunia-Nya yang besar. Saudara akan masuk di dalam rencananya yang besar. Saudara mungkin saudara katakan saya berjuang, Ibu Lydia, iya betul. Tapi ingatlah bahwa saudara punya kekuatan yang sangat besar. Saudara punya modal yang sangat besar, yaitu apa? Lihat ini, bahwa kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Allah. Kita masuk di dalam rencananya Tuhan. Saudara lihat ini, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya di dalam ayat. Artinya ada satu hal yang dirancangkan Tuhan di dalam hidup saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana saya menemukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah? Lihat tanda panah yang menuju ke atas itu. Saya katakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Banyak orang Kristen menyangka nggak mau hidup di dalam kasih karunia Allah. Banyak orang yang Kristen yang keluar dari hidup kasih karunia Allah. Banyak orang yang hidup dengan kekuatannya sendiri. Banyak orang yang tidak mau tahu apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia Allah. Bagi mereka cukup datang ke gereja, bagi mereka cukup untuk memberikan persepuluhan, bagi mereka cukup untuk memberikan persembahan, cukup untuk jadi orang Kristen di hari Minggu. Tapi di hari Senin sampai hari Sabtu tidak ada yang tahu kemana kaki saudara melangkah.
demikian Bapak Ibu? Mengapa? Karena melakukan pekerjaan baik, hidup di dalam kasih karunia Allah, menjadi satu paket yang utuh. Kita gak bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sorry ya, dari Senin sampai Sabtu saya mau sibuk dengan urusan saya sendiri. Gak bisa. Kita harus mengatakan seluruh hidup kita untuk Kristus seutuhnya. Mengapa? Karena saya katakan pengorbanan yang Kristus lakukan itu bicara tentang penyerahan hidupnya seutuhnya bagi saudara. Dia mati tergantung di atas salib. Itu bukan setengah-setengah saudara. Bukan dia kasih tangan yang sebelah aja, ini tangan sebelah saya aja yang dipaku di salib. Bukan kakinya yang sebelah aja, tidak saudara. Seluruh hidupnya dikorbankan di atas salib. Seluruh kehormatannya sebagai Allah dikorbankan di atas salib. Apa yang dia miliki, yang dia punya di dalam surga, ditanggalkan, Alkitab katakan, untuk mengenakan rupa sebagai manusia, sebagai hamba, supaya dia bisa menunjukkan ketaatannya. Dan bukan hanya itu saja, supaya dia bisa membawa saudara dan saya masuk di dalam rencananya yang kekal. Ini harus dipahami saudara. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang Kristen yang hidup sembarangan. Mengapa kita gak boleh hidup sembarangan? Karena kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Ada satu rancangan yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Kemarin waktu saya kuliah, ada satu pertanyaan, boleh gak sih kita sebagai orang Kristen berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang kotor? Pertanyaannya bukan boleh atau tidak saudara, tapi pertanyaan apakah ketika kita berkata-kata yang kasar, ketika kita berkata-kata yang kotor, apakah kita sedang memuliakan Kristus dengan perkataan kita? Pertanyaannya bukan lagi menjadi boleh atau tidak, bukan lagi menjadi oke, dosa atau tidak. Pada waktu saudara dipanggil untuk masuk di dalam rencana Allah, pertanyaan yang menjadi adalah, apakah yang saudara katakan, apakah yang saudara lakukan, apakah yang saya kerjakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, memuliakan Tuhan atau tidak? Membuat orang lain tahu saya mengasihi Tuhan atau tidak. Saya akan lanjut saudara, bagian yang kedua. Yang kedua ini di dalam pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Mungkin kita harus baca saudara, walaupun harus lebih cepat karena waktunya terus berjalan. Saya mau supaya saudara baca, karena kalau saudara ditugaskan di rumah belum tentu baca ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Baca ya saudara dengan cepat bergantian dengan saya. Ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Bahwa itu kamu tampak Kristus, dia termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijadikan, tanpa pengharapan dan tanpa harapan di dalam. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah menumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah pada salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita berdua pihak dalam satu roh, beroleh dan masuk kepada Bapa. Dengan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam bagian yang kedua, Paulus menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa, lihat ini gambar ini, bahwa kasih karunia Allah menuntun hidup kita yang dulu tanpa Kristus. Kenapa tanpa Kristus? Gak ada keselamatan di dalamnya. Kita menjadi seperti orang musafir di padang gurun, gak ada arah petunjuk, dan hidup kita pasti akan berakhir dengan kematian. Dan kita dulu bukan termasuk keluarga Israel. Apa maksudnya? Israel memiliki perjanjian dengan Tuhan, perjanjian tentang keselamatan, dan kita gak termasuk di dalamnya. Dulu kita tidak termasuk di dalam perjanjian Allah. Kita gak punya pengharapan tanpa Allah di dalam dunia, Efesus katakan. Tapi ketika masuk di dalam kasih karunia-Nya Allah, ketika Kristus mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, ketika darahnya tercurah, ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia menyelamatkan saudara masuk ke dalam rencananya yang kekal, maka saudara dan saya sekarang dekat dengan Kristus. Saudara ingat, ini dibatalkan hukum Taurat dan perintahnya yang mengikat kita pada kematian. Dikatakan di Alkitab mempersatukan kedua belah pihak. Kristus menarik tangan Bapa dan Dia membawa tangan kita ke atas, menyatukan di atas kayu salib. Makanya kayu salib dikatakan tergantung di antara langit dan bumi. Dan ketika dipersatukan, Alkitab katakan Dia melenyapkan perseteruan, permusuhan antara Allah dan manusia. Saudara-saudara boleh datang sama Tuhan, Alkitab katakan, tanpa lagi merasa malu, tanpa lagi merasa dibebani dengan rasa bersalah tanpa dosa. Saudara dapat datang memohonkan permohonan saudara tanpa lagi harus melalui perantara seperti saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara sekarang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu sangat mahal, saudara. Dan dikatakan kita punya jalan masuk kepada Bapa, supaya saudara boleh menyampaikan isi hatimu. Saudara mendapatkan kasih karunia tepat pada waktunya. Dulu saudara mungkin menjadi musuhnya Allah, seterunya Allah, hidup hilang di dalam dosa. Tapi ketika dipersatukan di dalam Kristus, maka saudara akan memiliki jalan masuk kepada Bapa. Di dalam bagian yang kedua ini, saudara, satu tujuan yang paling utama di dalam Efesus pasal 2 ayat 11-22, saudara hendak dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dan cara ini hanya satu caranya, saudara. Saudara harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Mungkin di dalam waktu-waktu khotbah selanjutnya saya akan jelaskan kenapa ini bisa terjadi. Tapi saudara harus punya satu kemauan, satu keinginan, satu jalan. Karena saya katakan pada saat kita mengenal salib sebagai karya Bapa yang mengasihi, kita harus mengakui bahwa kita memerlukan penebusan atas dosa. Karena murka Allah terhadap dosa di dalam ayat-ayat ini memisahkan kita dari hubungan Allah dengan manusia. Tuhan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara itu langsung diusir. Gak ada tempat lagi. Ada satu pemuda waktu karena dia belum kenal Kristus, kemudian dia diceritakan tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dia malah bertanya, kenapa saya pelajarannya pertama manusia jatuh ke dalam dosa? Saya mengatakan bahwa kita perlu mengetahui hakikat apa sih, siapa sih diri kita itu sebenarnya. Karena kalau kita tidak tahu siapa kita sebenarnya, maka kita adalah orang yang paling malang sedunia, Paulus katakan. Saudara dan saya harus tahu bahwa kita orang berdosa yang ditebus oleh Kristus. Makanya setelah kita menerima keselamatan, kita gak boleh sia-siakan, saudara. Selalu saya katakan kepada anak-anak sekolah minggu, semakin kamu muda menyerahkan hidupmu kepada Kristus, itu semakin baik. Kenapa, saudara? Gak ada waktu yang disia-siakan. Gak ada yang tahu saudara hidup berapa lama. Gak ada yang tahu kita akan menjalani hidup kita di dunia ini sampai usia berapa, gak ada yang tahu. Tapi kalau saudara sejak dari muda menyerahkan hidup kepada Kristus, ada yang pernah ngomong sama saya, artinya dia gak bisa senang-senang, gak bisa melakukan yang
dosa-dosa. Bukankah kita harus puas dulu di dalam dosa? Salah, saudara. Kita gak tahu batasan hidup kita. Kita gak tahu berapa lama Tuhan memberi kesempatan pada kita. Semakin cepat saudara menyerahkan diri, semakin cepat saudara hidup di dalam kasih karunia Allah, semakin cepat saudara hidup bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, maka saudara tidak akan menyia-nyiakan masa depan saudara, masa muda saudara. Makanya waktu saya masih lagu jadul gitu ya, saya masih kecil mungkin SMP, saya pernah ikut vokal group nyanyi lagu masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, ya kayak gitu-gitu lah ya. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Saudara dipanggil dari sejak saudara terima Kristus. Kita menerima Kristus, dikatakan di dalam itu meninggalkan semua dosa, meninggalkan saudara, gak usah dicolek-colek lagi. Jangan kita senang kalau kita punya kesempatan hidup di dalam dosa. Tapi ketika semakin muda saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, saudara akan makin dipakai. Lihat yang tadi yang pertama, bahwa saudara, Tuhan itu punya satu rencana di dalam kehidupanmu untuk digenapi. Saudara tidak akan pernah bisa bayangkan ketika Tuhan menuntun saudara masuk di dalam rencana yang kekal. Saya punya seorang teman saudara, teman saya di kuliah. Dia dari Katolik, kemudian dia betul-betul bertobat, dia terima Yesus. Waktu dia kuliahnya itu kan tentang magister pendidikan Kristen saudara. Jadi waktu dia cerita sama saya, dia sempat nangis. Kenapa saya bilang nangis? Ya, waktu saya masuk kuliah ini sebenarnya saya pengen lebih kenal Tuhan. Terus ada teman saya yang bilang, saya akan nemenin kamu sampai kamu selesai, kita akan bersama-sama. Tapi teman saya ninggalin di tengah jalan. Saya nerusin sendiri, saya cuma bilang, Cici harus tahu bahwa kalau Tuhan menempatkan kita masuk di dalam satu rencananya, bukan kebetulan Cici bisa ketemu sama saya, bukan kebetulan kita bisa berjumpa di dalam kuliah ini, bukan kebetulan kita bisa bersama-sama menikmati semua perjalanan susah-susahnya kuliah. Gak ada yang kebetulan, Tuhan pasti punya rencana. Dia gak kebetulan menempatkan untuk mempertemukan saya dengan dia. Saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam hidupmu. Kalau saudara sampai datang pagi hari ini ke gereja ini untuk beribadah, dan saudara dengar ini, tidak ada yang kebetulan di dalam hidupmu. Apapun yang mungkin sedang terjadi, mungkin saudara sedang bertanya-tanya, kenapa saya harus hidup dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa saya tidak punya keberhasilan seperti tetangga saya, seperti saudara saya yang lain? Kenapa saya seperti ini, dan seperti ini? Dan kita mulai bertanya-tanya. Saudara dengar, tidak ada yang kebetulan. Tapi ingat ini, bagaimana cara kita masuk, supaya masuk di dalam rencana Allah yang lebih dalam lagi, lebih kekal lagi. Serahkan dari awal, serahkan hidupmu di dalam Kristus. Serahkan hidupmu di dalam kasih karunia Allah. Masuklah, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Allah. Catat ini baik-baik. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup. Dia merancangkannya saudara dengan begitu indah. Walaupun mungkin saudara nggak bisa lihat dengan mata kita sekarang. Saudara mungkin matanya penuh dengan air mata, udah susah hidup saudara. Tapi hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang sedang kau rancangkan di dalam hidup saya? Bahwa saya masuk, mengenal ini loh saudara, kasih karunia Tuhan. Saya mau baca saudara di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9. Itu sebetulnya yang menjadi inti. Ketika saudara dipanggil, Alkitab mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemarin saya ngomong sama teman saya, karena teman-teman kita juga banyak yang berjatuhan saudara. Banyak yang karena sakit udah tinggal tesis, dia sakit, gak tahu kayak tesisnya tertunda.
Saya cuma bilang bahwa kalau kita bisa hidup, kita masih bisa kuliah, kita bisa meneruskan hidup kita, itu karena kasih karunia Allah. Makanya saudara harus bergantung penuh, Efesus katakan, kepada kasih karunia Allah. Nanti di bagian selanjutnya saudara akan lebih dahsyat. Kenapa? Karena perpindahan yang dulu masuk kepada yang sekarang itu bukan cuma sekedar berpindah, tapi waktu saudara hidup di dalam kasih karunia itu, waktu saudara hidup di dalam kasih yang Allah yang besar, pernyataan Allah yang besar, maka saudara akan melihat dan menyaksikan apa yang sedang Tuhan rancangkan di dalam hidup. Pertanyaannya jadi sederhana saudara. Mau nggak saudara masuk di dalam rencana Allah yang kekal? Mau nggak kita hidup di dalam rencananya? Saya udah siapkan satu klip saudara. Ini juga lagu lama. Semua karena anugerahnya. Saudara boleh nyanyi, kata-katanya langsung ada di situ. Karena ingat ini, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita masuk di dalam rencananya yang kekal, itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Makanya kalau saudara saat ini merasa, kok hidup saya begitu berat, saya begitu putus asa, saya begitu gak bisa lakukan sesuatu, hari ini datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau hidup di dalam kasih karunia, saya mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Coba dikit. Saudara boleh nyanyikan lagu ini, kalau memang tahu lagunya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Suara doa datang. Gak kedengeran kok. Mute-nya. Iya, itu klik. Coba tadi.
begini saudara, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang ada pada kita, Tuhan memanggil dan memilih kita, karena Dia punya rencana yang besar di dalam hidup. Ingat ini, mungkin kita masih, yang tadi saya katakan, bergumul dengan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Tapi yang saya ingin beritahu, berserah, hiduplah di dalam kasih karunia-Nya, bertumbuhlah di dalam kasih karunia-Nya, supaya saudara menjadi orang yang dapat dipakainya. Apa yang kita miliki pada hari ini? Apa yang saya miliki? Apa yang bisa membuat saya berdiri di tempat ini? Gak ada saudara. Itu semua cuma kasih karunia Tuhan. Sama seperti sekarang ini. Sehingga kita gak ada yang bisa memegahkan diri dan bilang sama Tuhan dengan congkak dan dengan pongah, dengan sombong, bahwa ini semua karena saya. Gak ada saudara. Itu semua karena Tuhan. Kita berdiri yuk bersama-sama. Kita akan berdoa. Mungkin musik boleh. Kosuginya, nyanyikan lagu yang tadi, hanya refnya saja, kita nggak usah nyanyikan saudara. Semua karena anugerahnya, Dia memanggil saudara. Hari ini dengan sungguh-sungguh katakan, mari, ayo saudara, kita masuk di dalam kasih karunia yang besar. Jangan jadi orang Kristen yang nggak tahu bahwa Kristus sudah melakukan yang begitu besar, yang begitu dahsyat di dalam hidupmu. Mati di kayu salib menjadi harta yang terbesar yang bisa saudara miliki selama saudara ada hidup di dalam dunia ini. Jangan kau menjadi putus asa di dalam kehidupanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Tundukkan kepalamu dengan sungguh-sungguh saudara. Haleluya. 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 Pada pagi hari ini, jika kau merasa hari ini kau mau menyerahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ingat, tadi saya katakan, semakin mudah kita melakukannya, dalam usia yang semakin sedikit kita melakukannya, kita sedang melakukan yang terbaik. Karena tidak ada seorang pun yang tahu masa hidup kita, apa yang telah dan akan kita kerjakan, apa yang mungkin kita hidupi. Pada hari ini kita meletakkan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan karena kita memiliki segala sesuatu Tuhan memanggil kita, bukan Bapak Ibu. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib agar kita hidup di dalam kasih karunia-Nya yang kekal. Hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, di dalam usiaku yang saat ini, aku mau hidup di dalam kasih karunia Allah. Aku mau bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, terus berjalan di dalam rencana-Mu yang besar. Hal-hal yang sedang Kau rancangkan di dalam hidupku, menggenapi rencana-rencana-Mu di dalam hidupku, sehingga aku dapat memuliakan-Mu di dalam sepanjang umur kehidupanku. Hari ini angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan pagi hari ini bagi tangan-tangan yang terangkat. Kami yang menyadari bahwa apa yang kami miliki di dalam dunia ini bukanlah apa-apa. Semua yang kami miliki hanya kasih karunia dan pemberian daripada Tuhan. Semua apa yang kami dapatkan di dalam dunia ini hanyalah karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Itulah sebabnya ketika pagi hari ini kami memberikan hidup kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu, bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk melihat rencana-rencana-Mu yang besar di dalam hidup kami. Engkau sedang merancangkannya di dalam hidup kami. Ketika kami mengangkat tangan di hadapan Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, pimpin kami. Tuntun kami di dalam rencana-Mu yang besar, sehingga kami dapat melihat dan menyaksikan betapa kasih karunia Allah dalam hidup kami yang besar. Haleluya.